Jadi demen serminano si malaikat senikman tersosialisasi yang Allah Subhanahu wa taala. Ada di dalam perasaan dia. Maka dia rencana insyaallah taala manusia isikan selalu bertumpahkan darah. Manusia selalu bertumpahkan darah. Bila pindah jadi khalifah. Lalu berhujah. Kita para malaikat selalu mensucikan Allah pindah jadi khalifah. Dan sampai terjadi pertumpahan darah lalu. Sehingga kita pegawai itu hanya membangun terus. Di mana peperangan lalu. Nah, lalu jadi coba jemaah. Nah, pasal malam itu. Jemaah ta'ajuan di Allah Subhanahu wa taala di saatnya membuka kesempatan pada waktu sosialisasi. Waktu sosialisasi. Akhirnya datanglah kesempatan itu Allah Ta'ala mengumpulkan para malaikat untuk mensosialisasikan rencana pembuatan khalifah, lalu bahkan serah terima dari Allah Subhanahu wa taala, dari Allah Ta'ala kepada para khalifah itu. Lewat serah terima, sosialisasinya dialog. Kesempatan nikalah ya tahunnya gensapnya si para malaikat. Niki si kedua. Nah kemudian si kedua marantan si sebelumnya sebelum Allah Ta'ala mensosialisasikan rencananya di surat tersebut, bahkan tercantum dalam mahfuz, Allah Ta'ala sampun menaruh di dalam hati selaput malaikat itu. Sampun betul dalam malaikat. Nabi nurut sampai kepada si bertumpahan darah. Isi menumpahkan darah itu waktu keluar di dalam hati ini. Sehingga walaupun hendak Tuhan menyaksikan para jin si bertumpahan darah, atau si kedua sekalipun di luar pada lalu tipe lauh mahfuz, lakukan betul di dalam hatinya tentang selaku isi yang terjadi di bumi setelah manusia pegang kekuasaan untuk mengolah bumi, wa'ara di dalam hatinya segala macam sampai sedetil-detil marantan si tertulis lahir mahfuz. Nah di saat-saat nikalah para malaikat pun akan ingin mengajukan suatu pertanyaan, artinya suatu pertanyaan kepada Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang bagi para malaikat untuk mengajukan sebuah pertanyaan sebagai penegasan. Sehingga apabila terjadi sosialisasi suatu sebuah rencana isi gen terlaksana dalam sebuah lembaga, maka tentu arah isi tidak paham, tidak ngerti, atau mungkin sebagai pertimbangan lamun ini berlebih cara mengatasi ia. Nah marak-marak nikalah ya. Nah niki adalah para malaikat. Nah untuk membuktikan bahwa para malaikat niki tidak pantas untuk jadi khalifah, sekalipun para malaikat berambisi, seolah-olah malaikat berambisi untuk memegang amanah kekhalifahan, maka tes dulu. Tes niki pun sebenarnya adalah untuk memberitakan pengetahuannya, tingkat kemampuan para malaikat ini, sehingga Allah Ta'ala mengatakan secara langsung jangan pada mampu atau jadi khalifah. Jangan pada mampu pokoknya. Ini gimana nih kau kata langsung, niscaya malaikat terlalu terpojok. Maka terbaiklah yang kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, lalu Allah Ta'ala mengetes para malaikat ini dalam mengenojanya coba main untuk menguji apakah anda pada tulen-tulen mampu memangku amanah jadi khalifah. Coba ibadah itu dulu. Aran daripada benda-benda ini. Berarti lah melebau si tahu ya aran-aran benda-benda ini
Cocok kata pada jadi khalifah. Lamun dia bau jana maklum, harus kepada maklum. Maklumilah diri sendiri. Nah, ia jalan anis Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia minta malaikat niki memang Nabi Adam menjadi instrumen. Di dalam tafsir lain maka bisa jalan kan tersebut malaikat niki jauhan mangkok kode. Kemudian si kedua si beli. Kemudian si dud beli si kode. Kemudian si ketelu cebok di centong beli si kode. Tidak ada tahu si malaikat sampai mentut Nabi Adam. Mentut kode di tempat mentut beli. Dia apa ini? Tidak ada tahu si malaikat. Tidak tahu. Karena tidak tahu sama sekali, maka silakan maklum lah. Berarti dia cocok lah untuk memegang tugas sebagai khalifah. Sementara Nabi Adam selapu aran benda isi gen terungkap muncul di permukaan bumi, dia tahu doang. Tahu doang si Nabi Adam. Karena dia memang wahajar sama Ta'ala. Pira ribu bahasa di Indonesia doang nih. Di Indonesia doang, ribu bahasa. Maka dia tahu doang. Yang mana seluruh dunia. Di sesela doang, di sesela. Antara kebarusak timpal sela desa berbeda. Misalnya endah timpal doang. Endah seluruh. Kalau tinggal seluruh, sudah desa enak. Misalnya kita suruh belanja si nanti kode. Beliau kita kanak dagang misalnya sebiar. Lamun bahasa barusan mengatakan apa seluruh, apa enak, apa juga apa enak. Terus ada impan siap. Seluruh. Terasi seluruh, sia seluruh, endah juga. Bahasa desa lain, di darat seluruh. Sia desa endah dulu. Beliang tahu, sebiar. Apa endah ini? Sia. Apa endah? Terasi. Jadi berbeda. Di mana datang di Pamidang mana? Padahal jaraknya berbeda. Bayangkan Lombok Lelong 3.000 bahasa. Wa min ayatihi ikhtilafu asilatikum alwanikum. Salah satu daripada tanda kudrat iradat Allah Ta'ala adalah berbeda-beda bahasa, timpal warna kulit. Ini adalah merupakan salah satu tanda kuasa Allah. Selapu ni tahun Nabi Adam, tahun kedua Nabi Adam, dan langsung tertolak di dalam hati dia tanpa melalui malaikat Jibril. Seandainya malaikat Jibril kan hadir di waktu sosialisasi ini. Di saat Nabi Adam pun mengajukan pertanyaan-pertanyaan, malaikat Jibril dan arah. Apakah malaikat Jibril waktu ini kan iman ilhamin arah daripada segala sesuatu dengan bahasa berbeda-beda. Coba bayangkan bahasa Lombok Barat, Dilen, bahasa Lombok Utara Jojor, bahasa Lombok Barat Nganjeng, bahasa Lombok Utara Mekinjer. Mbeleng anak surga dan anak Nganjeng anak Mekinjer. Sampaikan cerita coba santri boleh dengan pondok. Coba terjemahan bahasa kita bayi. Kan kau mati sholat, kan kau mati sholat. Waktu terjemahan sekarang bahasa kita. Sawitnya Mekinjer salat nono pokok dengan. Sawitnya Mekinjer salat nono. Kan kau masuk sholat Nganjeng nih soal Mekinjer nih. Ini adalah perbedaan bahasa ternyata merupakan tanda kudrat iradat Allah Ta'ala. Malaikat dia nanti kicanin Allah Ta'ala, dan memang cara dia nanti kicanin itu sebuah rencana dari Allah Ta'ala untuk mempermaklumkan kepada malaikat bahwa anta pada dia mampu untuk memikul amanah sebagai khalifah di muka bumi. Memang inna aradnal amanati ala ardi was samawati wal jibal fa abaina yahmilnaha
Fahamal al-insan wa kana al-insan jauh zaluman jahula. Jadi ini adalah merupakan suatu karakter paling mendasar bagi manusia. Zaluman jahula. Dia apa jahula terhadap sesuatu siwa arah. Lalu sesuatu sediman tahu. Deman tahu bumi berat dan ganjar khalifah. Nah, gara-gara ini akan berpotensi untuk menjadi dengan zalim. Maka dalam nomor ini sesuatu amanah isi harus terpikul, harus tahu resikonya, untung ruginya, masalah mafsadatnya, sehingga harus terbayangkan kekurangan kira-kira ini, lalu cara mengatasi dengan ini, kemudian keberuntungan dengan ini, lalu untuk pertahankan dengan ini. Nah, ini paling tidak. Sementara waktu nikah manusia sangat pede lah nikah, sangat pede manusia, terima uang. Soal jemaah, urusan jemaah. Nah, ini memang karakter manusia kadang-kadang orang nikah. Yang penting laksana wajib sambil jalan jemaah terperbaiki dalam kekurangan. Karena tanpa arah kesiapan untuk menerima, akhirnya mereka sembahyang. Itu nih teman tahu elas pun nih. Dia teman sembahyang juga cuma nonton elas. Enggak, sembahyang aja dulu. Soal elas itu terpelajari sambil terpraktik. Namun di teman praktiknya dia tahu di teman elas ini artinya di teman orang elas beta udah topol elas lah udah dapat pegawai. Elas itu tahu berdiri sendiri. Ayat dan para elas supil amal. Elas dalam beramal. Para itu mah masih sih lain-lain berupa kaya duniawi. Artinya lamun memang sampun berdasarkan rencana musyawarah istikharah, maka faiza azamta fatawakkal Allah. Laksana dulu. Karena di dalam manusia sempurna. Artinya tulen-tulen sukses dalam mengemban sebuah amanah pasti banyak terdapat kekurangan-kekurangan. Sekalipun terkawal, isi sekian pengawas, sekalipun ente bimbing terus untuk mengarahkan ia, tetap doang pasti ada kekurangan. Hanya manusia. Nah inilah ia karakter dasar daripada manusia. Dia tawarin amanah tentang khalifah di muka bumi langsung terima. Sementara selain lain di depan. Allah Ta'ala berfirman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Ya Adamu, hai Adam, ambihum, beritahu mereka, akhbiril malaikata, beritahulah para malaikat, biasmaihim, nama-nama mereka al-musammayati, semua nama-nama itu beritahu mereka. Falamma ambahum bi asma'ihim, maka manakala Adam memberitahukan kepada mereka nama-nama daripada barang-barang itu, daripada benda-benda itu, mufasalatan yang secara rinci, sangat rinci. Wa bayyana lahum ahwala kulli minal musammayat, dan ia menjelaskan bagi para malaikat itu ahwala keadaan kulli syai'in, awala kulli minal musammayat, yaitu kelakuan daripada semua yang punya nama itu. Misalnya ini ada nama kok kode, tahu ya tahu gunanya? Ya nolok sambal, nolok sia, namanya si pelik ini tahu dah nolok bakso, dia si pelik aneh basko mana ni, basko, ini tahun nolok sekali, tahun nolok rawon, terus ember kode, jadi jangan bau digunakan untuk nyedok air di kamar kecil, kamu si pelik aneh. Baru nampung air, tahu mandi, terus sebadak malaikatmu. Wa khawasihi, dan khususan-khususannya, wa ahkamihi, dan hukum-hukumnya. Al-muta'alliqati, yang berhubungan bil ma'asi dan kehidupan, wal ma'adi dan kematian. Artinya manfaat nasi berhubungan kaca waktu hidup dan setelah meninggal dunia. Terus dijelasan si Nabi Adam tiba para malaikat. Kalau Allah Ta'ala berfirman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lahum, bagi para malaikat itu mubihun, hal keadaan dia mencela malaikat. Alam akul lakum, bukankah saya pernah mengatakan,
lakum bagi kalian wahai para malaikat, inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Sungguhnya saya ini maha tahu ghaibas samawati wal ard, ay ma ghaba fis samawati wa ma ghaba fil ardi. Apa yang gaib menurut pandangan kalian, fil ard fis samawati pada di lapis langit, dan apa yang gaib dalam pandangan kalian daripada apa yang bumi. Ai a'lamu ghaiba ma yakunu bihima, yaitu saya maha tahu yang gaib daripada apa yang ada pada langit dan bumi. Jadi si gaib menurut pandangan malaikat, karena Allah Ta'ala kan mengetahui, alimul gaibi wa syahadah. Allah Ta'ala mengetahui yang gaib dan yang hadir. Artinya yang gaib daripada makhluk, yang hadir daripada makhluk dikandung Allah Ta'ala. Apakah dia kepada antengenum wa alamu ma tubduna, dan saya tahu apa yang kalian nampakkan, tuzhiruna yang kalian nampakkan, bin kaulikum daripada ucapan kalian, pihima pihak padanya pada kehidupan itu, ila akhiri sampai akhirnya, wa ma kuntum taktumun, dan apa saja yang kalian sembunyikan, ay minal istitanatikum, daripada menjadikan kalian menjadi penguasa, annakum ahaqqa'u, bahwa kalian paling berhak misalnya bil khilafah. Saya tahu, artinya di dalam perasaannya pada anta menyembunyikan bahwa anta pada menganggap dirinya lebih berhak untuk terangkat jadi khalifah, atau apalagi si punya beruntung, atau ja'alu biha ma yufsidu biha wa yasfiku dima'u nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulah. Anu jelaskan, Adam pun dengarnya. Nah ini masih di dalam ATB pun aku tahu pun Allah Ta'ala. Wa Syafi'u an Ibni Abbas, dan telah diberikan oleh Imam Syafi'i daripada Abdullah bin Abbas, wa Ibni Mas'udin daripada Abdullah bin Mas'ud, annal murada, bahwasanya dimaksudkan di qauli ta'ala matubdun, apa yang kalian nampakkan, qauluhum, yaitu perkataan mereka, ataj'alu biha ma yufsidu biha, perkataan mereka yang mengatakan, mengapa ya Allah engkau akan membuat di muka bumi ini ma yufsidu biha, orang yang merusak di muka bumi, wa bi qaulihi, dan ucapannya, wa ma kuntum taktumun, apa yang kalian sembunyikan, ai ma asarra iblisu li nafsihi, apa yang dirahasiakan oleh iblis di dalam hatinya, minal kibri, daripada kesombongan, wa min alla yasjuda, daripada bahwa dia tidak akan mau sujud, wa qila, dan dikatakan, lamma khalaqallahu ta'ala Adama, manakala menciptakan oleh Allah akan Adam, ra'atil malaikatu khalqan ajiban, maka malaikat itu melihat penciptaan yang sangat-sangat mengagumkan. Bengak para malaikat, bengaknya. Faqalu, maka malaikat itu berkata, liyakun masya Allah, liyakun masya'a fa'alna, akan terjadilah apa yang ia kendaki ia lakukan. Fala yakhluqa, maksudnya fala yakhluqa rabbuna khalqan, maka tidaklah menciptakan oleh Tuhan kita akan makhluk, illa kunna, kecuali kita, akrama alaihi minhum, lebih mulia atas makhluk itu daripada Allah, atas Allah, maksud atas Allah, minhu, daripada makhluk yang diciptakan itu. Fahadalladzi katamuhu, ini yang mereka sembunyikan. Ungkatnya isi mengatakan, ataj'alu biha ma yufsidu biha wa yasfiku dima'a nahnu sabyu ila akhir ayat, adalah dia situ bedun, si nampak, jelas. Kemudian masing-masing malaikat memiliki hawadisun nafsi sendiri-sendiri, dan sebagian besar hawadisun nafsi ini adalah termasuk si mengatakan umbe-umbe ruang indah ciptaan Allah selain daripada ida malaikat. Apapun
si pinak si Allah Ta'ala dengan sangat indah. Bahkan kita sampai kagum terhadap keindahannya. Namun kita pada tetap yakin bahwa italah lebih mulia daripada selaput ciptaan Allah si paling indah-indah. Termasuk berbanding dengan Adam. Yang malaikat, nah ini kejadian. Di dalam hati itu doang. Dia mengungkap si malaikat. Di dalam perasaan doang, semua macam ini. Maka Allah mengatakan, aku nau masih apa sih pada sebutnya, apa sih perencana dalam hati, tahu aku masih Allah Ta'ala. Wa idh qulna lil malaikati, dan ingatlah ketika kami berkata bagi para malaikat. Ingatlah ketika kami berkata bagi para malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kalian bagi Adam. Sujud dan ta'zim, yaitu adalah sujud penghormatan. Li Adam bagi Adam, min gairi wadi'il jabhati, tanpa menaruh kening, alal ardi di bumi. Fasajadu, maka semua malaikat itu bersujud. Illa iblisa, kecuali iblis. Aba an amrillah, dia enggan daripada perintah Allah. Wastakbaru, dan mereka itu sombong. Ta'azimun an sujudi, yang merasa mengagung-agungkan diri daripada bersujud. Dia ada wa kana minal kafirin, dan adalah dari termasuk orang kafir. Pertama kan sudah perintah malaikat. Iblis tidak tahu dalam perintah seolah-olah malaikat. Lalu makanya kelaknat iblis. Isi Allah Ta'ala lantaran iblis sujud. Bahkan dalam khitaban pertanyaan berikutnya adalah iblis terhitung beketuan. Padahal Allah sendiri mengatakan, kekasihku Muhammad, coba ingat tahu, aku si perintah malaikat bersujud di Pak Adam. Allah menyatakan si perintahnya malaikat. Lantaran nikahlah iblis mengatakan dirinya, aku jadi utama dalam perintah. Bantu aku bersujud, aku jadi aku bersujud karena aku tidak perintah. Jadi kalimat ila iblis lagi kan termasuk ya naun kecuali malaikat lain. Bahkan jenisnya pun lain. Karena namun malaikat dia dari nur. Sementara iblis daripada nar. Nur adalah cahaya tanpa panas, kemudian nar adalah cahaya dengan panas. Lalu karena ia berbeda, maka istisna istilah mungkati. Ini istisna mutasil, karena daripada istisna mutasil mustasna minum min nau'in wahidin. Min nau'in wahidin. Ini dengan min jinsin wahidin. Jinsin wahidin itu boleh jadi karena jenis dalam ilmu mantiq adalah lebih luas daripada nau. Misalnya al-hayawan. Hayawan, misalnya ja'al qaumu ila himaran. Ja'al qaumu ila himaran. Kaum dan himar jenisnya pada hayawan. Namun berbeda. Namun kaum ini adalah manusia, hayawanun natik, sedangkan himaran, hayawanun sahih. Hewan yang merengek, yang pasal. Nah, ya sebagian daripada ulama agung mengatakan janda daripada istisna mutasil adalah al-mustasna wal mustasna minhu min nau'in wahidin. Kemudian namun mungkati al-mustasna ma'a mustasna minhu laisa min nau'in wahidin. Dia dengan min jinsin wahidin. Karena min jinsin wahidin jelas kaum tipal hewan itu jinsun wahidun pada hewan. Malaikat jenisnya berbeda kan iblis. Karena malaikat asal daripada nur, iblis berasal daripada nar. Maka dalam perintah Allah sendiri mengatakan si perintahnya malaikat, dia perintah iblis. Maka para kaum liberal mengatakan pantas dengan dia demi sujud iblis dia utama dalam perintah ya. Anaknya itu perintah kan jelas-jelas Allah mengatakan malaikat sudah perintah. Jadi iblis sendiri tahu dalam perintah. Lalu para ulama tafsir lain mengatakan karena ia memang iblis itu kumpulan para malaikat, maka
kembalilah kepada majas mursal min itlaqil juz'i wa iradatil kull. Jadi bahkan selaku si arak di lingkungan nikah dia disuruh seandainya narak hewan pun lihat lingkungan para malaikat niki berarti hewan pun termasuk dalam perintah. Narak tedes sekalipun, tedes pun masuk dalam perintah. Walaupun si sebutnya adalah malaikat Tuhan. Karena malaikat mewakili seluruh si arak di tempatnya. Nah, lalu mereka pantas lamun istisna illa iblis termasuklah dia dalam perintah. Walaupun memang istisna mungkati. Maka ya tidak sebenarnya aba wastakbara wa kana minal kafirin. Memang dia termasuk salah satu daripada si menyebabkan lain malaikat Israfil menangis. Setelah dia menyaksikan di Lauhil Mahfuz tertulis bahwa arak sopok makhluk Allah Ta'ala wah beribadah 120.000 tahun lagu lantaran sopok pengingkarannya, pembangkangannya menyebabkan pahala ibadah 120.000 tahun menjadi batal, jadi hangus. Khawatirlah malaikat Israfil, nangis. Demen terdait si malaikat kumbeda dan nangis Tuhan, Nabi si Arab. Berkita malaikat Israfil, milu nangis para malaikatnya. Semarang dari itu berketuan, kumbeda dan nangis betul. Jangan diangkat malaikat Israfil. Arab hamba Allah, isi beribadah 120.000 tahun. Lalu dari sesuatu pembangkangan kepada Allah, lalu batal laku pada ibadah 120.000 tahun. Jangan-jangan itu maksudnya sih kalimatnya pada nangis laku. Terus kemudian caranya kan nih enggak, terlalu doang tipe Azazil yang terlalu pengendeng wadu oleh ia tidak ketemu di dalam kalimat isi mengutuk amal ibadah 125 tahun batal hanya dengan satu kutukan. Lalu selaku hendak neriri iblis yang kakak pada tangis men kembuk doa jadi pun malaikat atau petangisi men. Ya tidak terus berbahasa malaikat Israfil bercerita marasi bro. Oh kenapa jadi iya pun tangisin men sing ngono ni. Main berdoa main. Doa ya para malaikat ini marah bahasa kita nenek kaji. Sampunan perlu dikaji gen sampai kutuk para malaikat niki lantaran sokok kesalahan lalu pada ibadah 120.000 tahun jadi buih. Dia tertamang diri dalam doa si iblis. Mulai timbul takabur. Nah justru dia berdoa. Nenek kaji, kicanin kaji milu mengutuk dengan isi beribadah 120.000 tahun lantaran satu kesalahan jadi terhapus selaku amal ibadahnya 120.000 tahun. Dia tertimbaling insyaallah ta'ala, tertimbaling iblis. Sampailah saatnya teruji. Di saat perkumpulan malaikat si pada bengak nyerminan keindahan ciptaan Allah seberupa kerangka Nabi Adam. Dia mantap tiupan kepada ini. Dia jadi kerangka doang di doang. Keseluruh juru hormat. Penghormatan niki sebagai ujian daripada para malaikat untuk senantiasa paling tidak membantu mendukung. Nah, di saat nikah iblis tetap nih jadi penguasa malaikat. Antar berketuan iblis ni kira para malaikat selaku keketuan sudah pada dengan ni. Seandainya sekeneknya pekerjaan lebih mulia daripada sudah pada gue bisa sikap dia. Lamun ia memang pekerjaan lebih mulia daripada aku pada yang malaikat menjawab serta selaku ni. Gengku tolong segala macam keperluan-keperluan. Mereka tolong, namun tolongnya adalah lebih mulia daripada si tolong. Nah, kemudian, namun ia terkejar lebih mulia daripada aku, maka gengku berkhidmah
terhadap segala macam keperluan. Aku pada melayani ia, berkhidmat. Jadi lamun menolong adalah dengan si lebih kuat kepada si lemah. Lamun berkhidmat adalah dengan si lemah kepada lebih kuat. Makanya sebabnya dalam pembahasan kadang-kadang itu seringkali memang keliru walaupun dikasarkan amal. Kita membantu agama Allah itu. Kita membantu Rasulullah untuk perbanyak umat. Padahal Allah Ta'ala tidak butuh bantuan. Allah Maha Kuasa. Masa kita si lemah dan membantu Allah? Maka bahasa si sebenarnya adalah berkhidmat kepada Allah untuk melaksanakan tugas khalifah muka bumi. Berkhidmat kepada Rasulullah untuk memperbanyak umat. Nah, lagu karena memang wali kasratil istiqmal banyak pemakaian dan jadi masalah. Dia mengatakan, mari kita bantu agama Allah, mari kita bantu Rasulullah, kita tegakkan sunnah Rasul misalnya. Qala al-mufassir rahimahullah ta'ala, ay sara minal kafirin, jadilah dia iblis itu masuk dalam kelompok orang-orang kafir. Bi'abai, yaitu dengan sebab enggannya. Bi'ibai dengan enggannya. An amrillah daripada perintah Allah. Wa yuqalu dikatakan, inna iblisa, sesungguhnya iblis, hina istigholihi bil ibadati, ketika sibuknya dan ibadah, karena munafikan kafiran. Dia munafik dan kafir, artinya berpura-pura. Sibuknya ibadah dikit dia betul-betul karena Allah. Lalu ia berpura-pura doang. Yang kafir, ingkar kepada Allah. Wa hazas sujudu kana qabla dukhuli Adam wal jannata. Dan perintah bersujud ini adalah sebelum Adam dimasukkan dalam surga. Lalu orang ini apa kali pelataran bumi tahun itu cetak Adam. Lalu setelah ada bulan Tatul Anur, ada surga dapat tipe surga dan surga B. Karena memang banyak kan terjadi perbedaan pendapat para ahli sejarah mengatakan, bahkan dengan India sendiri mengatakan Adam ini kan salah satu budak masyarakat India semua menghilang lagi, tiba-tiba pulang. Ada yang ada sopok kebun. Ini bahwa Adam ini ibu dia arah daripada India sih parah. Hanya ya hasil halusinasi daripada para sejarawan para sastrawan India. Sampai digambarkan dengan berbagai macam ya dalam kisah Sintarama, kemudian Ramayana, Mahabharata dan banyak. Karena kan selapunya fiksi doang, sesuai dengan halusinasi daripada para petapa-petapa. Lalu ada yang tulis dalam bentuk kitab Tripitaka si Buddha, Weda bagi si Hindu dengan versi berbeda-beda. Nah, kemudian berita-berita fiksi ini kadang-kadang ya jadi sesuatu pegangan dalam menggambarkan sebuah kehidupan. Memang ini dalam kehidupan dia tidak berbeda kaca isi kewahyuan. Karena memang kadang-kadang hasil daripada cipta rasa dan karsa umat manusia ini sejalan kaca wahyu. Karena memang sebelum hasil cipta rasa karsa ini kadang-kadang merupakan pertarungan langsung dengan Allah Ta'ala tanpa melalui malaikat Jibril. Sehingga tersusun sebab kitab. Ini tidak berarti mengatakan bahwa kitab Veda, Tripitaka dan si lain-lainnya sebagai satu kitab hasil karya cipta rasa daripada para penganjur agama Hindu dan Buddha, tanpa melalui malaikat Jibril sebagai suatu wahyu kepada para turunan di paparan Nabi Rasul. Namun kaum liberal mengatakan secara menyeluruh setiap hasil karya cipta rasa daripada umat manusia adalah merupakan wahyu kepada kedudukan malaikat kitab-kitab suci turunan di paparan Nabi Rasul. Sehingga misalnya filosof-filosof Yunani, Socrates, Aristoteles, Anaximandros, Anaximedes, Plato,
Kemudian selapun para jadi Nabi Rasulullah. Sindik tersebut di dalam Al-Quran. Nah, ini kan menurut hasil pemikiran kaum liberal. Nah, wallahu a'lam hakikatnya karena para filosof ini termasuk ya adalah orang-orang bijak yang mengajarkan tentang kebenaran. Misalnya Sokrates, dia sembarangan nerima murid. Lamun kira-kira anak sopo murid milih belajar dia ujian jeruk telur tahun. Ujian si pertama adalah ujian peduk toh setahun dari kanggo ngeraos. Ujian si kedua ngeraos doang selama narak dengan kecil berdepan harus ia terus buka raos terus tidak pelan raos. Nah kemudian selama 2 tahun selama setahun si ketelu maksudnya coba ada latih peduk ngeraos peduk ngeraos peduk. Nah baru nak ajar si wayang selektifnya untuk beda murid. Nah, ia termasuk salah satu caranya. Maka karya daripada para filosof-filosof Yunani teliti si Imam Ghazali. Nah, tulis si Imam Ghazali tertuanglah dalam sebuah kitab Al-Filosofiyah. Nah, filsafat daripada Imam Ghazali terkantar si Ibn Rus. Dan mencerminkan si Imam Ghazali kitab filsafat terkantar Malik terkantar Ibn Rus. Yes, jadi tahaput. Jadi Ibn Rus melarang tahaputul falasifah. Kemudian karena tahu si Imam Ghazali yang dia karang sebuah kitab sekarang tahaput kantaran terhadap pengantaran. Nah, ini cara daripada para ulama. Para ulama terdahulu, lamun memang pendapat ini terdapat dalam sebuah kitab, maka terkantar si kitab. Dia langsung salin nih, dan cocok. Cuma nulis langsung kita. Isi menunjukkan perbedaan pendapat tanpa menyalahkan pendapat daripada terdapat dalam kitab. Jadi sebagai kantaran. Qala al-mufassir rahimahullah ta'ala wa hadha as-sujudu kana qabla dukhuli Adam al-jannah. Wa ruwiya anna bani Adama, dan diriwayatkan bahwasanya Bani Adam asrum, yaitu adalah 10. Kemudian asrul jin wal jinu wa banu Adama asrun, yaitu adalah jin dan Banu Adam 10 hayawanat. Kemudian al-barru yaitu ada makhluk selain daripada manusia dan jin. Wa ulai kulluhum asrun, mereka sudah 10. Kulluhum asrun. At-tuyuru wa ulai kulluhum asrun, yaitu burung dan mereka itu banyak 10. Hayawanatul bahri wa ulai kulluhum asrun, banyak juga 10. Malaikatul ardi al-muwakkalina biha, malaikat bumi yang ditugas untuk dia, wa kullu haula'i asrun 10. Malaikatus sama'i dunia wa kullu haula'i asrun, dan malaikat yang di langit dan semua paritas mereka itu adalah banyak 10. Malaikatus sama'i tsaniyah, malaikat langit kedua, wa ala hadza tartib, dan seperti tertib ini ila malaikatis sama'i sabi'ah, sampai kepada malaikat yang lapis ke-7. Summal kullu, kemudian semua di muka balati malaikatil kursi, pada perlawanan daripada malaikat yang ada kursi. Nadrun kalilun, yaitu terdiri dari paritas yang sedikit. Jadi maksudnya sila kursi lain, sila aras lain, sila langit lain, terus yang jenis-jenis tersendiri. Summa kulluha ulai asrun, semua mereka itu 10. Malaikatus saradik, ada para malaikat asaradik al-wahid min saradikatil arsy, yang berada di pelataran-pelataran aras maksudnya. Allati adaduha situmi'ati alpin, yang banyaknya 600.000. Yang 600.000. Tulu kulli saradik,
panjang daripada setiap pelataran itu, wa arduhu dan lebarnya, wasamkuhu dan ikannya, idza hubilat apabila dibandingkan bihi dengannya, as-samawati wal ardu, 7 lapis langit ditambah bumi, 7 lapis langit ditambah bumi, artinya sekik doang daripada pelataran aras mereka terbanding ke 7 lapis langit timpal bumi, wa ma biha dan apa yang ada di dalamnya, wa ma bainahuma dan apa yang ada di jaraknya. Bayangkan antara bumi timpal lapisan langit pertama misalnya, pira miliar kilo jaraknya. Fa innaha kulluha takunu syai'an yasiran, maka sesungguhnya dia semuanya adalah sesuatu yang sangat sedikit kalau ditaruh di pelataran aras itu. Wa qadran sagiran, dan mengambil ukuran yang sangat kecil. Ya, jadi ibaratan sisa sebagian ulama en pitu lapis langit terumbuk bumi terpediri selapu nih lit atas aras tahun dulu, maka ibaratan malah misal tenuluk koin-koin kecil sebanyak pitu lit tengah padang pasir sangat gawat, atau pitu pendekar, atau pitu bola pimpong di tengah-tengah padang pasir sangat gawat. Bayangkan kadang-kadang pertengahan padang pasir niki ente jangkau misalnya dengan sedih sampai pertengahan doang, ini sampai 300 kilo sampai tengah. Kemudian balik dengan pertengahan sampai tepi si lainnya 300 kilo, berarti diameternya padang pasir ini sampai 600 kilo. Ya, tahun itu tolok itu butir bola pimpong dari kita. Itu ibaratnya air laut misalnya, pitu tetes air, atau pitu sidut air, atau pitu gelas air, tertolok dari air laut. Dinara artinya, si wayan belik na arasnya. Qala al-mufassir rahimahullah ta'ala, wa bainahuma fa innaha kulluha takunu syai'an yasiran wa qadran sadiran wa ma min miqdarin, dan tidak ada daripada satu ukuran, miqdari maudiin kadamin, tidak ada satu tempat seukuran satu tapak kaki, satu kaki, illa wa fihi malaikatun malakun sajidun, kecuali pada ukuran semacam itu malaikat yang bersujud. Jadi sekian galohnya pelataran aras, dia penuh si malaikat bersujud doang. Nah, mesti perintah sujud doang. Au rakiun, atau yang ruku saja. Dan kita baik dalam untuk yang perlu bayangkan, masa segala sujud doang selain dengan berunara aras sampai hari kiamat. Atau bahkan kan aras tidak dengan sida, selain lain dengan sujud doang.